Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi. Mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations. We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asia lah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi. Mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations. We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asia lah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi. Mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations.
We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asia lah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi, mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations. We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asia lah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi, mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations. We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asialah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Selama 2011, ekonomi Amerika Serikat terus mendapat gempuran bertubi-tubi, mulai dari macetnya anggaran di Kongres, krisis utang Eropa, dan lesunya pertumbuhan serta angka pengangguran yang terus tinggi. Lalu seperti apakah outlook untuk 2012? I think that in many ways 2012 will look just like 2011. The first half of the year, growth is likely to come in below expectations. We're likely to see fears of recession crop up, particularly if things in Europe get a little dicey. But by mid-year or certainly by late summer, the data should turn a little bit more positive. Sektor properti diperkirakan terus lesu hingga pertengahan 2012 dan pertumbuhan produk domestik bruto juga tak banyak bisa diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran menjadi dua indikator utama yang diperhatikan oleh warga Amerika untuk tahun 2012, terutama karena tahun ini adalah tahun pemilu. Dan faktor ekonomi inilah yang menjadi penentu kans terpilihnya kembali Barack Obama untuk masa jabatan kedua. Tingkat pengangguran bertengger di 8,6%, sedangkan produk domestik bruto tahun 2012 ditaksir kurang dari 2%. Sebagian analis khawatir ini tidak akan cukup untuk menekan pengangguran. You need to see something about 2.3, 2.4% just to keep the unemployment rate level as is. I'm expecting the unemployment rate to go up a little bit more, stay at about 9% through the year, and then start to come down as the recovery gets a little bit more momentum. Secara eksternal, krisis utang Eropa akan menjadi ancaman terbesar bagi ekonomi Amerika tahun 2012. And not just from Eurozone recession, it's from the risk of a recession combined with a Eurozone financial crisis that develops into a major global financial crisis. In the worst case, it could be as bad as what we saw in 2008, 2009. Lesunya ekonomi barat membuat Asialah yang akan menjadi motor utama ekonomi global 2012. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.